Cirebon, sebuah kota yang istimewa, terutama dari segi kekayaan kulinernya. Di kota ini ada 4 keraton yang merupakan bagian dari Kesultanan Cirebon yang didirikan pada abad ke-15 Masehi. Saya sengaja datang ke kota ini demi menelusuri jejak-jejak kuliner keraton-keraton di Nusantara. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Chef Hugo dalam program Dapur Raja. Kali ini saya berada di kawasan Keraton Kesultanan Kasepuhan Cirebon, keraton tertua dengan usia lebih dari 600 tahun. Sebagai keraton tertua, tentunya keraton ini memiliki sejarah yang cukup banyak mengenai kuliner dan makanan dari para sultannya. Pemirsa bisa melihat juga bahwa tradisi kuliner dari Keraton Kesultanan Kasepuhan Cirebon ini sangat diapresiasikan dalam berbagai hal. Salah satunya adalah penempatan hiasan piring di dalam tembok dari pintu gerbang masuk dari keraton ini. Dan juga bisa melihat bahwa ada pengaruh dari Cina dan juga Eropa dari piring-piring yang ditempel di sepanjang tembok masuk gapura ini. Penasaran pemirsa tentang apa dan bagaimana kuliner dari Keraton Kesultanan Kasepuhan Cirebon ini dibuat? Kita langsung aja menuju kediaman Sultan. Nah, disinilah Sultan Kasepuhan Cirebon tinggal. Mari kita masuk ke dalam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, selamat datang di Keraton Kasepuhan Cirebon. Iya, senang sekali juga bisa akhirnya sampai di tempat ini. Jadi perkenalkan, saya Chef Hugo. Saya pengen nih ngajak pemirsa untuk menguak lebih jauh tentang kuliner dari Keraton Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Boleh nggak nih Pak, kalau kita tahu tentang bumbu-bumbu dan cara memasak dari kuliner ini? Ya, boleh sekali. Kebetulan ya kami sudah mempersiapkan untuk sarapan pagi ini. Wah, dapat sarapan pagi nih pemirsa ya. Terus gimana Pak? Nah, Kita langsung aja? Kita boleh langsung, tapi untuk memperkenalkan tradisi kita untuk menggunakan blangkon ini. Oh, blangkon. Ini depannya ya? Ya. Oke, kita langsung aja. Mangga. Kita sarapan dulu ya. Sebelum saya masuk ke dalam kompleks Keraton Kasepuhan, saya diajak Pak Iman untuk melihat-lihat sisa reruntuhan Keraton Pakungwati yang menjadi cikal bakal kompleks Istana Kasepuhan. Keraton Pakungwati kini hanya tersisa tembok-tembok yang dibuat dari batu bata merah. Wah, mirip ya dengan sisa peninggalan Majapahit. Keraton Kasepuhan didirikan oleh Pangeran Cakrabuana pada abad ke-15 Masehi. Setelah kerajaan Pajajaran jatuh, Cirebon lalu menyatakan kemerdekaannya dan menjadi kesultanan Islam yang mandiri di pesisir utara pantai Cirebon. Tak heran, corak kulinernya pun saya duga tak jauh dari makanan yang banyak berasal dari pesisir. Wah, rupanya saya terlalu lama berkeliling komplek Keraton Kasepuhan bersama Pak Iman, sampai saya melupakan sarapan yang sudah disiapkan oleh Ibu Evi dan Mbok Biren. Di hadapan saya sudah dihidangkan beberapa menu masakan. Yang pertama saya coba adalah nasi lengko. Masakan sebagai lambang kesederhanaan. Terdiri dari tahu tempe dan telur yang diiris-iris, dicampur dengan timun dan tauge, kemudian disiram bumbu kacang. Rasanya sungguh nikmat. Yang paling menarik perhatian saya adalah menu sambal godok atau biasa disebut dengan sayur lodeh. Ada rasa unik dalam bumbunya yang kemudian saya tahu bumbu itu adalah terasi. Ada juga abing ikan kakap yang sampai saat ini menu itu tidak beredar keluar keraton. Sarapan yang kesiangan ini saya tutup dengan sirup campolai, sirup kesukaan Sultan Kasepuhan yang sampai sekarang menjadi oleh-oleh khas kota Cirebon. Dapur atau pawon memiliki peran sangat penting dalam menciptakan cita rasa masakan. Oleh sebab itu, Keraton Kasepuhan Cirebon tetap mempertahankan dapur raja seperti menggunakan peralatan-peralatan tradisional yang kita bisa lihat. Di sini ada lesung untuk menumbuk padi,
Kemudian ada tungku yang bahan bakunya masih menggunakan kayu bakar. Juga beberapa peralatan tradisional seperti dari bambu juga kerap digunakan dalam beberapa ritual seperti saat maulutan. Saya sebenarnya ingin sekali menggunakan dapur ini. Namun sayangnya dapur yang hanya digunakan 1 tahun ini hanya diperuntukkan untuk ritual khusus itu. Jadi nanti kita akan memasak menggunakan dapur yang lain. Kalau untuk menu abing ini, biasanya yang menjadi keistimewaan dari menu ini apa? Keistimewaannya ikannya kan dari ikan kakap. Masakan kakap ini, ikan kakap tuh cuma ada di keraton. Ikan yang lainnya belum ada, nggak ada. Mereka setelah kita melihat tadi dapur mulut, Dapur mulut tadi ya benar. sekarang kita melihat bahan-bahan apa yang telah disiapkan di sini. Wah, berasnya wangi sekali baunya ya. Nah, halo, apa kabar ya? Ini kita mau masak apa ini? Nasi lengko. Jadi pemirsa, yang pertama kita akan buat nasi lengko ya. Pak Imam, terima kasih sudah mengantar Chef Hugo silakan sampai di sini. Melihat apa yang ada di dapur ini ya. Oke, Enggak, terima silakan. kasih. Kita pakai celemeh dulu ya. Nah, nasi lengko adalah menu khas Cirebon ya. Dan kita akan langsung membuatnya. Bahan-bahannya cukup mudah. Nanti ada beras yang sudah dikukus ya. Dan untuk lauknya kita ada nanti potongan timun, tauge rebus ya. Kemudian ada telur dadar yang sudah diiris-iris, ada tempe, tahu, dan untuk bumbu siramnya ada kacang, ada air, ada garam, gula merah, dan cabai. Nanti penyajiannya akan disertai dengan kecap manis dan juga daun kucai cincang serta bawang goreng. Ya. Kita langsung aja buat sausnya ya. Mbak, mungkin Ibu Birom bisa ajarin saya cara meracik bumbu sausnya ya. Kacang seberapa banyak Ibu? Separuh. Separuh, ya oke. Oke, kemudian ada apa lagi? Cabai. 2. Udah cukup ya? Kurang. 2 lagi. Ya. Kemudian ada apa? Gula merah. Gula merah sama garam. Ya, oke. Nah, sambil Ibu Birom meracik saus kacangnya, saya akan iris-iris tempe dan tahu untuk lauknya. Sedangkan Ibu Evi nanti akan bantu untuk memotong timunnya secara acak. Nah, sekarang kita bisa tata untuk lauknya di samping dari nasinya ya. Jadi ini kalau di Italia ada lasagna, di Indonesia ada nasi lengko ya. Menu selanjutnya yang juga merupakan favorit dari Sultan Cirebon ini adalah abing ya Bu Biro? Iya. Nah, abing ini adalah sejenis gorengan yang terbuat dari ikan kakap, pati, terigu, telur, sedikit garam, rica, bawang putih. Benar ya? Iya. Jadi kita langsung aja membuatnya. Apa aja bawang putihnya berapa Ibu? 4 aja. 4. Oke, 4 biji bawang putih. Ikannya ya. Itu diulek dulu ya. Oke. Ya. Kalau untuk menu abing ini, biasanya yang menjadi keistimewaan dari menu ini apa? Keistimewaannya ikannya kan dari ikan kakap. Masakan kakap ini, ikan kakap tuh
cuma ada di keraton. Kayak yang lainnya belum ada, nggak ada. Jadi menu Khusus, ini khusus hanya untuk di keraton. ada di sajian keraton. keraton. Iya. Oke. Jadi nah setelah bawang putih dan merica kita hancurkan, kita ulek ya, kita masukkan ikannya ya. Nah, setelah itu kita masukkan kuning telur. Setelah dicampur rata ya, kemudian diapain lagi setelah itu? Dibentuk pakai plastik yang sudah diberi minyak ya. Kita ambil sedikit adonan kurang lebih 2 sendok makan ya. Boleh ya. Udah dibulatin pemirsa ya. Dibulatkan. Ya. Dikasih apa? Tusuk sate. Sendok ya. Cukup menarik ya. Ada artinya nggak ini? Kenapa harus bulat? Ya, supaya bagus saja dilihat. Nah, dari menu Abing ini yang paling suka siapa? Ya, Pak Sultan juga suka. Pak Sultan suka. Suka Apakah sekali. menu ini sudah ada dari sejak Sultan Gunung Jati gitu? Sudah ada? Sudah ada. Jadi menu memang dari zaman dahulu Zaman kala dahulu, ya. Jadi setelah kita selesai semua membulatkannya, kita langsung kita goreng ya. Ini bisa bantu saya goreng bentar. Saya buat dekorasinya bentar ya. Biasanya kalau untuk Abing ini disajikannya sama apa? Sama sayur lodeh, sambal Sambal goreng lodeh. ati. Oh. Sangat mengundang selera ya. Jadi cabenya ini sudah direbus dulu, kemudian digoreng setengah matang, baru siap diolah untuk menjadi sambal goreng ati. Nah, untuk sayur lodeh kita ini, kita akan menggunakan daun melinjo, ya, ada jagung muda, tempe, labu siam, terong, kacang panjang, buah melinjonya, dan untuk bumbu yang diiris halus ada bawang putih, bawang merah, dan untuk bumbu gepreknya ada laos, ada daun salam, dan untuk bumbu lainnya ada terasi, garam, gula, sedikit minyak, dan santan. Ya, kita langsung aja. Untuk pertama yang harus kita lakukan adalah mengiris bawang ya. Kita langsung iris aja ya, boleh aku iris ya. Masukin daun salam ya. Laos, terasi juga. Oke. Nah, setelah kita tumis hingga harum, kita langsung masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Diaduk dan tambahkan bumbu rahasia dari Kesultanan Kasepuhan Cirebon, yaitu terasi. Boleh? Iya. Kita tambahkan sedikit garam. Gula. Setelah itu kita masukkan semua sayurannya ya. Mungkin yang pertama kita masukkan jagungnya. Setelah itu yang agak keras melinjo ya. Dan daun melinjonya nanti setelah kita tambahkan santan ya.
diaduk dulu. Nah, biarkan sayurnya sampai empuk ya. Baru kemudian kita tutup. Nanti kita akan tambahkan santan dan juga daun melinjo ya. Sambil menunggu sayur lodehnya ini atau sambal godoknya, kita akan membuat menu berikutnya yaitu sambal goreng ati ya. Bumbu-bumbunya adalah ada cabai merah, ada laos, serai dan daun salam. Kemudian ada kemiri, bawang merah, bawang putih, gula merah, tomat, gula pasir, garam dan pastinya hati sapi. Nah, sekarang kita tumis bumbu halus, serai, laos, daun salam hingga harum. Gula merah. Nah, sekarang kita tambahkan air sedikit. Masukkan hati sapi yang sudah direbus dan dipotong-potong. Nah, kita tambahkan sedikit pati santan. Mungkin 3 sendok ya. Ya. Cukup. Ya, baru kita masukkan cabai merah. Wow. Sangat mengundang selera ya. Jadi cabenya ini sudah direbus dulu, kemudian digoreng setengah matang, baru siap diolah untuk menjadi sambal goreng ati. Tambahkan kecap manis sedikit sesuai selera ya. Nah, sambal gorengnya kita tumis sambil kita masukkan daun melinjo ke dalam sambal godoknya ya, atau biasa kita sebut sayur lodeh. Ya. Ini adalah sambal goreng ati dan sambal godok ya, atau kita bilang sayur lodeh. Usai memasak, saat menentukan pun tiba. Saya harus mempersiapkan masakan-masakan dengan resep asli Keraton Kasepuhan yang sudah matang siap di meja sultan. Agar terlihat menarik, piring-piring pusaka milik Kasepuhan yang sudah berusia ratusan tahun pun dipakai. Wow, sungguh saya merasa terhormat. Nah, ini ada tahu, tempe, toge, kucai ya. Terus juga telur dadar gitu dan bumbu pakai kacang ya. Betul, pakai kacang gitu, saus kacang. Nih. Nah, ini kalau ini abing ini. Ini abing, ini dari ikan kakap ini. Betul. Nah, itu sudah nggak ada yang bikin di Cirebon ini. Nah, biasanya di keraton saja ini abing ini kan. Memang seperti perkedel gitu ya dibikinnya gitu. Jadi dihaluskan itu dagingnya. Nah, ini enak sekali nih. Saya coba ya. Silakan. Wah, bisa juga masaknya ya. Hebat ya. Terima kasih. Saya kaget. Tadi kan yang saya pertama nyobain itu kan abing gitu. Kok rasanya pas sekali gitu. Karena tidak semua orang bisa masak abing kan gitu. Jadi Cirebon itu kota pantai.
kita banyak makan ikan. Itu ikan ini kan bagus ya kan. Jadi ya alhamdulillah itu tentunya ini mempengaruhi kesehatan kita. Yang kedua sayuran itu. Seperti nasi lengko. Nasi lengko itu nggak pakai daging. Jadi masakannya itu antara gunung dan pantai itu ada semuanya komplit. Karena memang ya itulah letak geografis yang menguntungkan Cirebon ini. Sehingga tadi semua masakan komplit ada semuanya. Ya alhamdulillah saya makannya habis nih. Nasi lengko. Terus apa tadi? Ini sambal goreng. Ininya tadi ngambil 2 nih. Terus sayur lodehnya. Oleh karena itu ya saya mengaturkan terima kasih kepada Chef Hugo yang sudah berhasil masaknya. Kalau bisa tidak usah pulang lagi, di sini saja masak di Keraton Kesubuan. Soalnya banyak tamu-tamu di sini nih. Gitu. Alhamdulillah sedap nih. Saya sangat senang sekali. Ternyata Sultan sangat menyukai masakan saya. Bahkan Sultan menambah porsi makanannya dari yang biasanya. Dan saya sangat puas dengan yang saya kerjakan hari ini. Senang sekali saya telah menyelesaikan tantangan saya hari ini, yaitu memasak untuk Kesultanan Kasepuan Cirebon. Ikuti terus pengalaman saya menelusuri kuliner raja-raja Nusantara hanya di program Dapur Raja. Terima kasih dan sampai jumpa.